Keramat Wali Mbah Khalil Bangkalan sudah muncul sejak masih kecil. Begini kisahnya. Keramat Wali Mbah Khalil Bangkalan memang sudah tidak diragukan lagi. Sejumlah kejadian di luar nalar itu sudah banyak dikisahkan. Keramat Wali Mbah Khalil Bangkalan tidak hanya terjadi saat usia sepuh saja, namun juga keramat wali itu sudah muncul ketika beliau masih kecil. Dikutip dari portal Majalengka dari YouTube Penduduk Langit, Mbah Khalil Bangkalan yang saat itu masih sangat kecil bahkan masih belum baligh, pernah diajak ayahnya Kiai Haji Abdul Latif untuk bersilaturahmi ke Pasuruan, yakni ke tempat pesantren sahabat ayahnya yang bernama Sayyid Abdul Zorin, yang belakangan masyhur dengan julukan Syahid Tugu atau Mbah Tugu. Syahid Abu Zorin kala itu adalah sosok yang sangat alim dan zuhud serta warok. Beliau menetap di Karangsono Winongan Pasuruan. Beliau mendirikan sebuah pesantren di desa itu. Syahid Abu Zorin juga diyakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki keramat. Konon di pesantren beliau bukan para manusia saja yang menuntut ilmu di sana, namun banyak juga para jin yang ngaji di sana. Saat Mbah Khalil Bangkalan kecil dan ayahnya sampai di rumah Syahid Abu Zorin di Karangsono Pasuruan itu, mereka disambut dengan sangat hangat, saling ngobrol dan sesekali ada canda. Sedangkan Mbah Khalil Bangkalan kecil seperti layaknya anak yang masih kecil, ia pun bermain di luar. Namun tiba-tiba Syahid Abu Zorin minta izin kepada Kiai Haji Abdul Latif, ayah dari Mbah Khalil Bangkalan kecil, untuk mengajaknya ke dalam rumah sebentar. Maka diajaklah Mbah Khalil Bangkalan yang masih kecil itu ke suatu tempat. Memang Syahid Abu Zorin adalah seorang wali. Beliau tahu sesuatu yang kasyaf dan mengetahui tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Syahid Abu Zorin telah lama melihat bahwa Mbah Khalil Bangkalan kecil adalah sosok yang akan menjadi orang besar dan menjadi wali Allah. Alkisah saat pertemuan berdua itu, beliau memegang dada Mbah Khalil Bangkalan kecil sambil berdoa, yang entah apa yang beliau baca. Setelah itu beliau pun berkata kepada Mbah Khalil Bangkalan kecil, "Kamu nanti kalau sudah besar main lagi ke sini ya, aku tunggu," kata Syahid Abu Zorin. "Inggih," jawab Mbah Khalil Bangkalan kala itu. Tapi yang namanya anak kecil, hal itu dianggapnya peristiwa yang tidak ada istimewanya sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah bermain dan bermain saja. Karena sudah cukup lama berada di rumah Syahid Abu Zorin kala itu, akhirnya tibalah waktunya untuk berpamitan. Mbah Khalil Bangkalan kecil dan ayahnya pun pamit untuk pulang. Namun mereka tidak langsung pulang, melainkan meneruskan perjalanan silaturahmi ke ulama-ulama yang lain. Harapan sang ayah adalah agar Mbah Khalil Bangkalan kecil itu nantinya mendapatkan berkah dari para kiai-kiai yang disowaninya itu. Menurut beberapa sumber, silaturahmi pun berlanjut hingga sampai ke Jawa Tengah. Tidak begitu jelas persisnya di daerah mana. Di Jawa Tengah mereka mampir ke rumah seorang kiai yang masih ada pertalian saudara. Seperti biasanya mereka pun saling ngobrol dan canda untuk melepas rindu. Di tengah-tengah perbincangan serius tibalah waktu sholat zuhur. Akhirnya mereka pun melaksanakan sholat berjamaah termasuk Mbah Khalil Bangkalan kecil. Saat itu yang menjadi imam adalah tuan rumah. Namun anehnya ketika di tengah-tengah sholat, Mbah Khalil kecil yang saat itu tiba-tiba tidak meneruskan sholatnya. Dia hanya duduk saja dan memandangi tuan rumah yang masih sibuk menjadi imam sholat itu. Setelah sholat selesai, sang ayah dan tuan rumah merasa heran. Mereka pun bertanya kenapa Mbah Khalil Bangkalan kecil tidak mengikuti sholat berjamaah hingga selesai. Dengan entengnya Mbah Khalil Bangkalan kecil menjawab, "Lah saya heran dengan imamnya itu. Sholat kok sambil bawa sayuran di pundaknya," kata Mbah Khalil Bangkalan. Mendengar jawaban seperti itu, sontak saja sang ayah marah dan merasa malu dengan tuan rumah. Bagaimana tidak? Kenyataan yang ada adalah sang imam tidak membawa apapun di pundaknya.
Meski demikian, tuan rumah melarang ayah Mbah Khalil Bangkalan memarahi anaknya itu. Malah si tuan rumah itu berkata, "Sudah, anak Anda tidak salah. Memang saya yang salah. Sholat itu mestinya menghadap Allah. Lah kok malah saya ingat dagangan sayur saya. Itu namanya sholat yang tidak khusyuk," jawab tuan rumah. Keramat wali Mbah Khalil Bangkalan itu ternyata muncul. Ia yang masih kecil itu bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itulah keramat wali beliau dikala masih kecil. Sang ayah pun heran. Dia bertanya kepada anaknya yang masih lugu itu, "Khalil, siapa yang mengajari kamu hingga kamu bisa seperti itu?" Tanya sang ayah. "Mbah Yai," kata Mbah Khalil kecil kala itu. "Mbah Yai yang mana?" desak sang ayah. "Mbah Yai yang di Pasuruan yang kemarin kita ke sana," jawab Mbah Khalil Bangkalan dengan lugu. "Oh, Kiai Abu Zarin itu?" tanya sang ayah. "Inggih," jawab Mbah Khalil Bangkalan meyakinkan sang ayah kala itu. Demikianlah kisah keramat wali Mbah Khalil Bangkalan yang sudah muncul sejak masih kecil. Wallahu a'lam bishawab.